Selamat pagi pemirsa, bersama saya Caroline Kori di acara Seputar Gerabak dari warga, oleh warga, untuk warga. Akhir-akhir ini kan kita sering melihat anak-anak yang belum cukup umur telah mengendarai sepeda motor. Dan juga banyak motor yang telah dimodifikasi namun belum memenuhi standar. Maka dari itu, kita akan membahas tentang ketertiban lalu lintas di Kecamatan Gerabak ini. Sangat bermanfaat sekali bagi kita, bukan? Jadi kita akan, karena topik kita sangat bermanfaat banget, kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang sesuai dengan topik kita. Jadi, simak baik-baik ya penonton. Oke, kita telah bersama bapak-bapak narasumber yang telah hadir, yaitu Bapak Ibtu Muhammad Nurkolis sebagai Wakapolsek Gerabak dan Aibda Pujianto sebagai Babib Kamtipnas Desa Gerabak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat saja, walaupun agak flu, ini musim hujan, namun bukan menjadi halangan bagi kami sebagai anggota Polri, karena memang kami bertugas memberikan pelayanan, pengayoman, pelindungan sekaligus sebagai penegak hukum di wilayah Gerabak tercinta ini. Ngomong-ngomong cepat sembuh ya Pak di penyakit flu-nya. Ya, mudah-mudahan amin. Pendoa doa restu rekan-rekan semuanya. Iya, oke. Sesuai dengan topik kita nih Pak, yaitu ketertiban lalu lintas di Kecamatan Gerabak. Bagaimana keadaan lalu lintas di daerah Gerabak ini Pak? Yang pertama, terima kasih pada siswa dari SMK Sewon Bantul yang memberikan undangan pada kami untuk datang ke TV Gerabak TV. Kami di sini berdua mewakili dari Bapak Kapolsek yang sudah hadir. Tentunya akan kami jawab apa yang disampaikan oleh Mbak Kori, bahwa untuk wilayah Gerabak secara umum, untuk arus lalu lintas atau tiba lalu lintas secara umum biasa-biasa saja. Hanya pada pagi hari maupun siang hari yang lumayan padat, karena pada pagi hari ini didominasi oleh anak-anak sekolah, baik itu SMP, SD maupun SMK tingkat SMA. Bisa dilihat pada pagi hari kami dari personil Polsek Gerabak yang kurang lebih 12 personil atau lebih itu ditempatkan di 6 titik. Yang pertama di perempatan Gerabak, kemudian 2 di SD, kemudian di SMP Negeri 1, kemudian yang keempat di MTS Negeri, kemudian yang kelima di sekitar SPBU, kemudian yang terakhir di pertigaan Kayu Puring. Ini untuk menopang atau memberikan kelancaran masyarakat yang akan berlalu lalang, baik itu mau sekolah, mau ke pasar dan sebagainya. Kebetulan di Gerabak ini ada pasar Gerabak, ada terminal Gerabak, juga ada pasar hewan Gerabak. Yang rame juga di perempatan Gerabak sana, ini karena di sana belum ada traffic light. Namun sudah dibicarakan kalau ada traffic light, ini juga bisa mengakibatkan juga macet. Karena di sana jalannya tidak luas, sempit. Sehingga kalau ada traffic light nanti berhenti, ini akan memakan jalan. Sehingga jalan yang separuh ini akan terhambat. Sehingga untuk sementara traffic light tidak diadakan. Sehingga pengaturan pagi hari ini dari kepolisian yang membantu masyarakat untuk mengatur lalu lintas biar semuanya bisa berjalan lancar. Ini wilayah Gerabak pada umumnya biasa-biasa jalan lancar, karena kita hanya jalan kecamatan, tidak jalan seperti Jogja Magelang sudah Semarang, ini terlalu ramai dan mobil-mobil bisa dilihat paling-paling hanya truk dan box, bis besar jarang sekali masuk ke sini. Saya kira untuk masalah lalu lintas demikian, jadi biasa-biasa saja. Demikian. Apakah pernah terjadi kecelakaan Pak tanpa traffic light itu? Sampai saat ini di perempatan Gerabak jarang sekali kecelakaan, karena masyarakatnya sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau mau jalan ada ini berhenti jalan. Makanya kalau pagi hari ini karena begitu ramai padat sekali, kehadiran polisi memang dibutuhkan sekali. Demikian. Ya. Lalu saya ingin bertanya nih Pak, kita kan sering nih melihat anak-anak yang di bawah umur telah mengendarai sepeda motor, seperti yang ada pada VT berikut ini.
Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak setelah melihat VT tersebut? Terima kasih. Setelah saya melihat, ini rupa-rupanya di SMP 1 ya, pengambilnya. Karena itu ada satpamnya di situ. Dan pagi hari saya insya Allah ada di situ. Jadi memang kenyataannya demikian. Jadi kenyataan di lapangan, saya katakan tadi dari awal yang sesi pertama tadi, memang didominasi oleh anak-anak sekolah. Bahkan anak sekolah ini dipastikan tidak punya SIM. Karena SIM ini aturannya kan 17 tahun ke atas. Kalau 17 ke bawah ini belum bisa memiliki SIM. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang UU LAJ, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Ini apabila melanggar lalu lintas, ini tindakannya yang paling keras adalah tindakan tilang berupa denda. Kalau tidak punya, misalnya tidak punya SIM, tidak memiliki SIM, ini pasalnya 281. Ini ditilang, dendanya maksimal 1 juta. Nah sekarang kalau kita bicara masalah denda tilang, kalau anak sekolah ini ditindak, nanti bagaimana? Iya. Ya, kemudian yang tidak pakai helm, ini ada depan belakang, ini beda pasalnya. 291 ayat 1 enggak depan pakai helm, kalau yang belakang. Iya, oke Pak. Baik, terima kasih. Nanti kan kita lanjutkan lagi ya, siap, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di seputar Gerabak, dari warga, oleh warga, untuk warga. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Caroline Kori di acara Seputar Gerabak, dari warga, oleh warga, untuk warga. Nah, mari Pak, Bapak Muhammad Turkolis, kita sambung lagi di segmen yang pertama tadi. Jawaban Bapak yang tadi sebelum segmen pertama dilanjutkan kembali. Gimana Pak? Baik, tadi kita lanjutkan yang tadi. Memang di jalanan ini anak-anak sekolah ini dari rumah ini sebenarnya sudah melanggar aturan lalu lintas. Dan ini tidak bisa salahkan anak itu sendiri, karena bagaimanapun orang tua juga terlibat di dalamnya. Karena motor ini kan milik orang tua, bukan milik anak. Sehingga kalau anak ini pakai, harusnya orang tua ini harus pakai helm, harus ini dan sebagainya. Ternyata di lapangan, di jalanan tidak terjadi apa yang kita harapkan. Memang langkah-langkah barangkali kita lakukan, ini akan seperti tadi denda yang tilang ini kan kita juga masih hitung-hitung, karena namanya anak-anak semua yang kita tindak itu pasti banyak anak-anak di bawah umur 17 tahun, itu pasti. Apakah Bapak pernah terpikir untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua agar membimbing anaknya agar tidak mengendarai motor pada saat umur yang belum tercukupi gitu Pak? Terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian sebagai pelindung, pengayom, pelayan, penegak hukum. Apa yang dilakukan polisi ini misalnya di pengajian, di pertemuan-pertemuan, atau di sekolah, ini sudah disampaikan. Kalau di sekolah, himbauan kepada Bapak Kepala Sekolah, guru. Namun hanya sekedar himbauan, karena guru ini tidak bisa di jalanan, hanya sekitar sekolah saja. Kemudian dari kami di pengajian, kita sampaikan. Waktu pengajian sampaikan orang tua apabila anaknya ini sudah kita sampaikan. Jangan dipereteli, jangan ini. Ternyata masih juga terjadi. Masih terjadi. Ini harus diselesaikan oleh semua pihak. Tidak hanya polisi, tidak hanya orang tua, tapi semua lapisan masyarakat tetap harus ikut andil di dalamnya. Biar anak-anak di jalan ini juga tidak seperti yang kita lihat di gambar tadi. Baik, kita masih punya satu VT lagi nih Pak. Maka kita lihat VT yang berikut ini. Aku cuma nggak setuju. Ya, pertama itu bisa membahayakan
Kalau anak kecil yang belum punya SIM, terutama nggak juga di jalan raya nggak pakai helm, terus motornya di modif gitu, yang pertama bisa mencelakakan diri sendiri, yang kedua kalinya bisa membahayakan pengendara yang lain, yang ketiga kalinya nanti kalau ada apa-apa yang susahkan orang tua juga. Makanya kalau menurut aku anak-anak yang belum umur pakai sepeda motor ke jalan raya itu menurut aku nggak setuju, juga baik. Bahayanya itu banyak sekali ya, terutama kadang-kadang kebanyakan itu kalau terutama di kota kecamatan waktu itu kan ya, kebanyakan kecelakaan itu biasanya anak kecil gitu. Jadi ya anak kecil itu yang baru belajar sepeda motor langsung terjun ke jalan raya biasanya tidak menghiraukan kanan kirinya, nah akibatnya yaitu bisa mencelakakan orang lain gitu aja. Bagaimana nih cara pihak kepolisian untuk mengatasi masalah tersebut seperti yang di VT tersebut, Pak? Ya, setelah saya mendengar apa yang digambarkan tadi, memang benar di jalanan ini penuh risiko, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Disampaikan di sana yang tidak memiliki SIM, ini hanya waton berani saja, asal berani jalan saya bisa. Padahal kalau untuk SIM ini kan di sana ada teori, ada apa sebagainya, sehingga dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan tentang kelalu lintasan. Memang benar disampaikan tadi, kalau tidak punya SIM akan berakibat pada orang lain juga. Memang demikian, tidak hanya diri sendiri, karena bisa berakibat kecelakaan lintas. Apalagi kita disampaikan PT protolan, ya toh, terus knalpot diblomboi, tidak pakai helm. Memang tidak jaminan kalau pakai helm jatuh tidak sakit. Bisa saja karena helmnya hanya dipakai tidak dikasih talinya, sehingga begitu jatuh akan terlempar, akhirnya kepalanya membentur. Jadi helm ini untuk mengurangi biar tidak terjadi kecelakaan berakibat fatal. Tapi seyogianya helm tetap harus dipakai. Ini ya. Kemudian dari adik-adik ini tetap harus pakai helm ya, jangan dibawa. Kalau dibawa nggak ada artinya. Ya, saya kira menanggapi yang ada di gambar itu ya. Iya, oke. Nah, itu penjelasan dari Bapak Muhammad Turkolis. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih kepada para penonton. Apakah penonton ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat. Apakah di wilayah Gerabak ini sering mengadakan operasi lalu lintas, Pak? Terima kasih. Mas siapa? Adi. Ya, Dari SMK Bansari. nah, terima kasih Mas Adi. Pertanyaan, apakah sering di Gerabak ini dilakukan razia ya, operasi lalu lintas ya? Memang di kepolisian ini kan ada operasi rutin, operasi yang terpusat. Seperti saat ini ada operasi simpatik. Ini sudah berjalan, mungkin hanya beberapa hari lagi selesai. Ini ya tujuannya kesadaran masyarakat dengan operasi-operasi yang seperti terpusat ini biar mentaati aturan lalu lintas. Di Gerabak memang ada kegiatan operasi dengan melibatkan sistem distrik. Jadi sini ada Ngablak, Secang, Widusari, Gerabak dengan lalu lintas yang ada di Secang. Jadi sama-sama baik itu nanti pagi, siang, sore maupun malam hari, bahkan dini hari juga dilakukan. Tidak hanya siang hari yang kelihatannya terang, tapi malam hari juga jam 10 malam, baik jam 1, kadang operasi subuh itu dilakukan oleh kepolisian untuk Untuk ini menekan angka kejahatan. Karena seperti kejadian yang sudah begitu ada kejadian, ada operasi, kok bisa ketangkep saat operasi. Jadi ada kegiatan yang sifatnya rutinitas, ada yang yang biasa-biasa. Pagi hari juga kita mengadakan pendekatan pada anak sekolah, dihentikan kemudian dibina. Ya, demikian. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena nanti di segmen terakhir ada pesan yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak Kapolsek ya, bapak-bapak Kapolsek dari Gerabak ya. Oke, tetap di Seputar Gerabak, dari warga, oleh warga, untuk warga.
Halo, kembali lagi bersama saya Caroline Kori di acara seputar gerabak dari warga, oleh warga, untuk warga. Baik, bergantian ya Pak. Tadi telah bersama Bapak Muhammad Turkoli, sekarang bersama Bapak Pujianto. Apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di studio maupun di rumah, khususnya untuk para remaja nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barokah. Baik para pemirsa Gerabak TV yang berbahagia, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, demikian ya, terima kasih. Baik, yang pertama kami dari Babin Kamtibmas Polsek Gerabak ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang masalah Babin Kamtibmas itu apa toh sebenarnya? Bayangkara Pembina Desa. Jadi kami tugasnya adalah sebagai pembina di desa. Pembina di desa ini artinya kita preventif, pencegahan sejak dini. Memang kita meniadakan segala bentuk gangguan Kamtibmas, sehingga Babin ini untuk mencegah. Contoh ya, sekarang banyak terjadi adanya kenakalan remaja, kejadian kriminalitas yang begitu tinggi dan yang lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini yang baik ini akan kami utarakan bahwa mulai tahun 2016 awal tahun ini sampai bulan Maret, situasi wilayah hukum Polsek Gerabak dalam keadaan aman, tidak ada suatu kejadian yang menonjol. Hal itu memang diawali dari kita dari anggota kepolisian semuanya, dari Babin Kamtibmas selalu memberikan penyuluhan dari Giat Sabara juga mengadakan patroli rutin dan lain sebagainya sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami selaku Babin Kamtibmas tidak segan-segan dan tidak ini terus melakukan pembinaan terhadap para remaja-remaja. Kalau kita ketahui sekarang banyak kejadian di mana dilakukan masih dengan anak di bawah umur akibat dari sering membuka internet, membuka HP, dan mungkin dengan minuman keras, mungkin dengan berlanjut ke mana-mana terjadilah kejadian pelecehan seksual dan lain sebagainya. Contoh untuk wilayah Gerabak sendiri, itu di Terminal Baru Gerabak sini, di Dusun Kaliaji, itu kalau malam itu sering ada anak-anak nongkrong di situ. Nah, di situ muda-mudi. Nah, kemudian anak itu masih pelajar, masih di bawah umur, kita bawa ke kantor Polsek Gerabak, kita adakan pembinaan, orang tuanya juga diundang, kemudian dari sekolahan juga diundang. Di situ disuruh membuat suatu surat pernyataan bahwa anaknya tersebut adalah seperti ini, walaupun pamitnya dari rumah, walaupun mau sekolah dan sebagainya, tapi kenyataannya jam sekolah dia terjaring seperti itu. Itu banyak kejadian baik di terminal, kalau malam juga ada seperti itu. Maka kami terus tidak segan untuk melakukan pembinaan penyuluhan di masing-masing dusun, di masing-masing desa. Nah, ini rupa-rupanya kunci sukses untuk menanggulangi sejak dini masalah kenakalan remaja. Mungkin dari kami itu barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lain. Berarti itu adalah jawaban Bapak yang berkaitan dengan Babin Kamtibmas ya Pak? Betul. Oh ya, oke. Mungkin ada para penonton yang ingin bertanya kembali kepada Bapak-Bapak di sini. Ya, silakan kalau mau tanya tentang masalah kriminalitas pada umumnya. Oke. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Oke.
Saya ingin bertanya ya Pak. Iya. Kan banyak nih berita-berita tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti pada saat ditilang menerima uang gitu. Oh iya. Bapak pernah mendengar berita tersebut? Iya. Bagaimana tanggapan Bapak atau saran atau tindakan Bapak? Gitu? Ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Pada kesempatan ini ada atasan kami selaku Wakapolsek Grabak untuk penjelasan lebih lanjut langsung aja kepada Bapak. Terima kasih pertanyaan yang tadi sampaikan. Memang kalau bicara institusi Polri ini keseluruhan ya. Tapi kalau perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan ini perorangan. Jadi jangan di institusinya Polri-nya, tapi oknum. Kalau sudah bicara oknum berarti perorangan. Kalau perorangan sanksinya adalah perorangan itu. Memang imbasnya kepada institusi Polri. Kita tidak menampik bahwa itu bisa terjadi kepada siapapun. Tapi alhamdulillah di Grabak ini kelihatannya tidak ada oknum yang seperti itu. Bisa dilihat contoh mungkin siswa atau rekan-rekan ini pernah melihat di mana. Nah itu jangan rekan memberi dulu, Pak, nggak usah ditilang. Ini ada uang, nah jangan. Anda ini seperti itu, akhirnya polisi oknum tadi akan tertarik sehingga ada umpan juga ada tindakan dari polisi itu. Nah ini jangan sampai, makanya diniati dari diri kalian dulu. Kalau saya melanggar, tidak mau saya ngasih duit, saya tilang saja Pak. Kalau nggak ditilang, udah saya tak minta maaf, lain kali tidak mengulang. Kalau Anda mengatakan Pak ini ada uang, pasti polisi itu nanti juga akan tergiur itu. Tapi tidak semuanya, hanya oknum saja. 100 polisi, oknum mungkin 1-2 yang jelek. Tapi imbasnya institusi Polri ini. Oke, baik Pak. Nah, itu pemirsa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurkolis dan Bapak Pujianto. Terima kasih banyak atas waktu luangnya terhadap kami. Pesan yang disampaikan adalah tetap taat terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan kita juga orang lain. Saya mewakili kru dan yang bertugas pamit undur diri. Kembali lagi bersama saya Caroline Kori di seputar Grabak, dari warga oleh warga untuk warga.